Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo revolusi kelola hujan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Undang-undang ini biasanya setelah 2 tahun baru diimplementasikan, setelah disosialisasikan terlebih dahulu. Tetapi kita sudah terlalu lama melakukan kesalahan dalam kelola hujan. Mari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini kita implementasikan di 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia menjadi kota Sepun, kota yang meresapkan air hujan. Karena undang-undang ini benar secara hakiki atau karena filosofinya sesuai dengan Surat Ar-Ra'd ayat 17, petunjuk tentang kelola hujan berdasarkan kitab suci Al-Quran. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, siklus hidrologi terganggu akibat aktivitas pembangunan. Fungsi resapan berubah menjadi air limpasan hujan atau dari infiltrasi berubah menjadi runoff. Konsep setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, konsep dan elemen kota Sepun diterapkan secara luas di IKN, terutama untuk mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan. Penerapan konsep ini akan memberikan manfaat pemanenan air untuk tambahan ketersediaan air dan pengurangan bahaya banjir. Manfaat pemurnian air dan pelestarian ekologi, efisiensi sistem sumber daya, serta manfaat rekreasi bagi masyarakat. Nah, itulah Undang-Undang pada halaman 29, lampiran 2, Kota Sepun atau Spong City. Jadi sebelum undang-undang tersebut kita melakukan pembangunan dengan merubah fungsi yang tadinya resapan menjadi air limpasan. Dampak dari aktivitas ini menjadikan air hujan terbuang dan berdampak banjir dan kekeringan. Nah, ini terbukti terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. Nah, ini juga banjir meningkat terus karena kita salah dalam kelola hujan. Hujan itu tetap, jadi kalau kita buang ya akhirnya berdampak kekeringan juga. Ini sinkron, artinya kita melakukan kesalahan tapi undang-undangnya memperbaiki kesalahan tersebut, yaitu mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan. Nah, jadi fungsinya kita kembalikan lagi menjadi resapan Kota Sepun. Kemudian sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, petunjuk undang-undangnya halaman 29, Kota Sepun mengacu pada kota yang berperan seperti Sepun yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase
dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah, dan penyimpanan dalam tanah aquifer. Untuk mendukung hal tersebut, IKN direncanakan dengan ini undang-undangnya. Tapi sebelum undang-undang, kita melakukan konsep drainase konvensional. Ini sudah 77 tahun diterapkan sampai hari ini. Kabupaten kota masih menggunakan ini. Paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di satu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Nah, ini revolusi tadi saya sebut karena ini semuanya bertentangan, jadi berbalik ya, berlawanan. Ini membuang, sekarang menahan air atau menyimpan air, tidak langsung dilimpaskan ke saluran-saluran drainase. Kalau ini secepatnya dibuang ke sungai, jadi bertentangan. Makanya saya judulnya revolusi, karena berbalikan. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Ini ada di halaman 3, lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2014. Nah, ini membuat banjir, tapi undang-undang ini mengurangi banjir. Bahkan kalau kita secara masif bisa menghilang banjir itu. Kemudian selanjutnya, konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Nah, ini dengan undang-undang yang baru berlawanan. Justru harus disimpan, diresapkan. Ya, ini konsep lamanya dengan dana APBD, dana BBN, ini masih juga dilakukan di daerah-daerah. Nah, ini yang konsep barunya, ruang terbuka hijau dan biru yang tersebar luas, terdistribusi merata dan tersambung dalam satu kesatuan tata hidrologis untuk menahan dan menyimpan air. Nah, bertentangan kalau ini membuang yang lamanya sebelum ada undang-undang, tapi undang-undang baru ini menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati sehingga menciptakan ruang budaya dan rekreasi yang nyaman. Nah, pertentangan ini kita harus melakukan revolusi kebijakan dari membuang menjadi menyimpan. Ini sesuai dengan filosofi petunjuk Allah yang berumur 1443 tahun. Mari kita implementasikan. Jadi saya berbahagia sekali pemerintah sudah membuat undang-undang dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah melalui kitab suci Al-Quran dalam firman surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini sebelum undang-undang nomor 3. Jadi selama 77 tahun hujan selalu dibuang oleh masyarakat, kawasan perumahan, kawasan industri, hotel dan apartemen, pemerintah dan swasta, juga akademisi. Seperti ini, masyarakat dibuang dari rumah-rumah individu, dari perumahan, seperti ini yang saya sebut tadi.
Tetapi di undang-undang yang baru nomor 3 tahun 2022, desain fasilitas perkotaan seperti atap hijau, green rooftop, skala mikro pada bangunan-bangunan dan gedung-gedung untuk menahan air hujan. Nah, kalau ini selama ini dibiarkan terbuang, mari kita rubah paradigma ini melalui revolusi kelola hujan. Sebelum diserap oleh tanah atau sebelum menjadi limpasan ke saluran drainase dan sungai. Nah, kita tabung sebelum jatuh ke tanah, sebelum diserap oleh tanah. Jadi kita tabung, kita panen melalui tangki-tangki. Desain, nah ini yang lama, limpasan-limpasan di jalanan. Yang baru, desain fasilitas perkotaan pada skala makro seperti penerapan jalan dan trotoar berpori, biosengketa, dan sistem bioretensi untuk menahan menyerap air hujan. Kalau dulu dibiarkan ini langsung ke drainase ke laut, ke sungai, sungai ke laut. Sekarang ditahan dan diserap air hujan dengan cepat sehingga memfasilitasi kelancaran dan keselamatan pergerakan kendaraan dan orang. Nah, seperti ini sistem retensi. Nah, ini diresapkan, ini juga diresapkan di jalan-jalan. Selanjutnya, sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kita melakukan seperti ini, di rumah dibuang, jalannya juga dibuang, tadi sudah saya sebutkan. Adapun yang sekarang prinsip dan contoh implementasi Kotas pun di wilayah IKN adalah sebagai berikut. Prinsip 1, mengurangi limpasan permukaan. Nah, selama ini limpasan kita biarkan terbuang. Ini semuanya juga terbuang melalui saluran drainase ke sungai, sungai ke laut. Tetapi sekarang konsep pembangunan IKN memastikan tidak ada tambahan limpasan. Nah, permukaan sebagai akibat dari penambahan luas lingkungan terbangun. Seperti pembangunan gedung baru, jalan trotoar, dan perubahan penggunaan lahan lainnya. Lingkungan alami akan lebih mampu menahan dan menyerap air hujan ke tanah. Pembangunan kawasan IKN menjamin perubahan limpasan terjadi seminimal mungkin dan diupayakan menahan lebih banyak air saat IKN telah dibangun. Kemudian pendekatan yang ditempuh untuk mengurangi limpasan permukaan adalah dengan menahan air mulai dari skala pemukiman, nah ini pribadi atau kawasan, rumah dan bangunan gedung, agar tidak langsung masuk ke dalam saluran drainase. Caranya dilakukan dengan pemanenan air hujan dalam skala rumah, gedung, dan kawasan untuk dapat dimanfaatkan kembali atau diresapkan ke dalam tanah. Misalnya melalui green rooftop, tangki penyimpanan air hujan yang bersifat lolos air atau permeable, serta desain kota lainnya yang bersifat peka air. Nah, seperti ini kawasan semuanya dilakukan untuk disimpan. Regulating reservoir. Nah, seperti ini. Jadi ini bertentangan, berbalik. Kalau dulu dibiarkan, sekarang kita resapkan. Nah, ini sebelum Undang-Undang Nomor 3 paradigma penanganan drainase yang lama secepatnya mengalir limpasan air hujan ke saluran badan air terdekat. Yang baru sedapat mungkin. Nah, sekarang bukan sedapat mungkin, harus, karena udah berbentuk undang-undang. Undang-undang ini hanya berlaku di IKN, tapi saya harapkan karena ini mutlak kebenarannya bisa diterbitkan inpres atau perpres untuk seluruh
kota Indonesia. Prinsip yang kedua, memaksimalkan peresapan air hujan. Nah, ini tuntutan undang-undang, bukan sedapat mungkin lagi, harus, karena ini undang-undang. Kawasan IKN dibangun untuk mampu meresapkan air hujan ke dalam tanah secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan ruang terbuka hijau yang tersebar luas dan terdistribusi merata, serta dapat berfungsi sebagai rain garden. Selain itu, perkerasan juga dapat dimodifikasi sehingga dapat menyerap air dengan baik. Sebagai contoh adalah penerapan jalan dan trotoar berpori yang memungkinkan air hujan terserap dengan cepat. Perkerasan dilakukan seminimal mungkin, termasuk penerapan teknologi bioretensi dan biosengkedan. Nah, seperti ini drainase berwawasan lingkungan, diresapkan air, kemudian disimpan air, dipanen, dan dialirkan jika kelebihan. Nah, ini prinsip yang ketiga, pemanenan air hujan. Tadi prinsip kedua juga sudah diharuskan secara mikro, itu di rumah-rumah, yang ini harus tadinya dibuang, sekarang dipanen. Yang tadinya dibuang terus ke drainase ke sungai dinormalisasi, dibesar-besarkan supaya cepat seperti ini terbuang ke laut. Nah, ini akhirnya ke laut. Nah, ke laut. Tapi sekarang harus tetap di bumi sesuai filosofi surat Ar-Ra'd ayat 17. Ruang terbuka biru seperti parit, alur sungai, tampungan air dirancang secara satu kesatuan hidrologis. Tujuannya adalah untuk menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati. Rancangan ini akan dimulai dari skala kawasan pemukiman, retensi kecil, hingga skala kawasan kota atau waduk. Nah, ya kecil atau perumahan individu memanen air hujan, kemudian kawasan sama ini memanen air hujan di tampung-tampung, kemudian di jalan-jalan kawasan atau jalan-jalan umum juga dengan drainase drainase berwawasan lingkungan, dan waduk-waduk di kota maupun di provinsi. Itulah undang-undang yang sangat bagus, Al-Quran dan undang-undang sinkron. Sinkron ini bukti kebenaran. Bukti kebenaran itu adalah mukjizat Al-Quran. Jadi kebenaran ini terbukti dengan hakiki melalui bukti peristiwa alamnya yang terjadi sesuai dengan firman-Nya. Ada 27 ayat peristiwa alamnya dalam buku pembuktian hujan harus disimpan oleh Djoko Suryanto, saya sendiri, penerbit Deep Publish. Jadi inilah secara ilmiah, secara nyata firman-Nya cocok dengan peristiwa alamnya. Saya beri contoh, ada firman tentang siang dan malam, buktinya ada. Begitu juga saya cara membuktikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 ini, semuanya persis peristiwa alamnya dengan apa yang diberikan oleh Allah petunjuknya dalam mengelola hujan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi Anda bisa dapatkan dengan membaca buku ini yang diterbitkan oleh Deep Publish dengan gamblang terbukti
Jadi hujan harus disimpan. Demikianlah informasi dari saya. Insya Allah siapapun yang mendengar akan merubah pola pikir, karena menyimpan hujan itu adalah mensyukuri rahmat Allah, mensyukuri rezeki, mensyukuri sumber kehidupan. Jika kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 7. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.